Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatan Pramudia. Saya mahasiswa Prodi D3 Teknik Laboratorium Medis. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai geostrategi dan ketahanan nasional. Pertama-tama, mari kita mengenal apa itu geostrategi. Geostrategi adalah jenis kebijakan luar negeri yang dipandu oleh faktor geografi. Geostrategi ditujukan untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya kita akan mengenal apa itu ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri, untuk menjamin identitas, integrasi, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasionalnya. Mari kita lanjut mengenai hubungan geostrategi dengan ketahanan nasional. Mari kita perdalam apa itu geostrategi. Geostrategi berasal dari kesadaran akan terbentuknya bangsa Indonesia yang majemuk dan heterogen. Geostrategi diperlukan untuk mewujudkan dan mempertahankan integrasi dalam masyarakat majemuk dan heterogen. Bisa disimpulkan bahwa geostrategi adalah suatu tindakan atau cara untuk mewujudkan ketahanan nasional yang absolut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kasus yang berkaitan dengan ketahanan nasional, yaitu kasus COVID-19. Kasus ini mempengaruhi ketahanan nasional yang meliputi ancaman, yaitu di mana COVID-19 sudah memasuki status pandemik, di mana penyebaran secara global yang menimbulkan ancaman kesehatan di seluruh wilayah Indonesia dikarenakan cepatnya penyebaran virus tersebut. Selanjutnya yang kedua, gangguan, yaitu adanya oknum masyarakat yang mengambil keuntungan pribadi dengan menimbun kebutuhan bahan pangan serta produk kesehatan seperti masker dan hand sanitizer, sehingga terjadi kelangkaan dan kemudian menjualnya dengan harga berkali-kali lipat. Penyebaran berita bohong atau hoaks terkait virus corona banyak kita temui sehingga menyebabkan ketakutan dan kepanikan di masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, hambatan, yaitu adanya oknum masyarakat yang tidak peduli hingga mengabaikan protokol kesehatan hanya untuk kenyamanan dirinya sendiri, yang menyebabkan grafik pasien COVID-19 tidak mengalami penurunan. Yang selanjutnya yang keempat, tantangan. Krisis ekonomi global. Hal ini disebabkan karena sebagian besar negara telah menetapkan pembatasan ruang gerak baik orang ataupun barang dari dalam maupun ke luar negeri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai geostrategi Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19, yaitu Indonesia menjalankan beberapa kebijakan, yaitu melakukan gerakan pakai masker untuk mencegah penyebaran COVID-19. Yang kedua, menerbitkan kebijakan melakukan screening atau pemeriksaan penapisan dengan rapid test untuk penelusuran kontak kepada tenaga kesehatan yang berada di wilayah kasus positif terbanyak. Yang ketiga, melakukan edukasi penyiapan isolasi mandiri bagi pasien yang berstatus positif atau berstatus negatif namun memiliki gejala untuk mencegah penyebaran COVID-19. Yang keempat, menerbitkan kebijakan PSBB untuk mengurangi penyebaran COVID-19 dari para imigran dan melakukan karantina sebelum melakukan aktivitas di wilayah PSBB tersebut.
Sekian mengenai apa yang telah saya bahas pada kali ini. Jika ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.